sebagai pemateri pertama. Di sini kami akan menyampaikan mengenai pemanfaatan buah eksotik rengga Amomum dialbatum sebagai sumber antioksidan pada pangan lokal, yaitu klepon. Adapun subbab pembahasan kami yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penulisan, dan yang terakhir adalah hasil dan pembahasan. Adapun latar belakang yang kami kembangkan yaitu yang pertama rengga. Rengga merupakan tanaman khas dari Nusa Tenggara Barat, di mana rengga ini memiliki senyawa aktif, antimikrobial, dan senyawa aromatik. Klepon sendiri merupakan panganan lokal yang tinggi akan kandungan karbohidrat. Tingginya kandungan karbohidrat pada klepon membuat masyarakat memilih untuk mengurangi mengkonsumsi klepon. Dan kesadaran masyarakat akan pentingnya senyawa-senyawa lain. Oleh karena itu, kami berinovasi untuk menambahkan ekstrak buah rengga Amomum dialbatum pada proses pengolahan klepon. Adapun antioksidan pada buah rengga berfungsi sebagai untuk menangkal radikal bebas. Adapun rumusan masalah yang dikembangkan dari materi yang ini, yang pertama yaitu pengaruh penambahan ekstrak buah rengga, dan yang kedua yaitu proses pembuatan klepon. Adapun batasan masalahnya yaitu batasan masalah bertujuan agar penulisan terfokus dan terarah pada beberapa poin, yaitu rengga, kandungan kimia pada buah rengga, proses penambahan ekstrak buah rengga, klepon, dan kandungan pada klepon, serta antioksidan. Metode penulisan ini mengambil kepada studi literatur. Adapun manfaat dari penulisan yaitu yang pertama sebagai referensi kepada masyarakat tentang pangan yang kaya akan protein dan antioksidan. Yang kedua yaitu sebagai sumbangan pemikiran dan alternatif. Adapun tujuan dari presentasi kami kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak buah rengga terhadap pangan lokal yaitu klepon. Yang kedua sebagai referensi masyarakat tentang pangan lokal dan pangan fungsional. Tanaman rengga memiliki nama ilmiah Amomum dialbatum. Nah, di mana tanaman ini memiliki potensi kuliner dan terapi. Tanaman ini memiliki kandungan senyawa aktif seperti yang terdapat pada tanaman-tanaman yang sejenis, yaitu sefamili Amomum, sefamili Zingiberaceae, dan segenus Amomum. Salah satu contoh tanamannya adalah tanaman Amomum sumbulatum, di mana tanaman ini memiliki kandungan aktif seperti senyawa antiinflamasi, senyawa antibakteri, dan senyawa antifungal. Nah, adapun untuk kandungan nutrisi buah rengga dapat teman-teman lihat di tabel. Klepon merupakan salah satu jajanan lokal Nusantara. Nah, di mana klepon ini berbentuk bulatan-bulatan kecil dan berwarna hijau. Nah, klepon ini terbuat dari bahan baku berupa tepung ketan dan tepung beras. Nah, selanjutnya tekstur dari klepon itu sendiri memiliki tekstur yang kenyal dan rasa manis, di mana rasa manis ini didapatkan dari penambahan gula merah di dalam klepon itu sendiri. Nah, adapun proses pembuatan klepon sangat mudah sekali. Pertama kita mempersiapkan untuk toppingnya yaitu parutan kelapa. Nah, parutan kelapa ini kita kukus. Selanjutnya kita akan membuat adonan. Adonan ini kita buat dari tepung ketan dan tepung beras yang dicampurkan air sampai dia bisa dibentuk atau diuleni. Kita uleni sampai dia bisa dibentuk adonannya. Setelah itu kita bentuk kecil-kecil, bulatan kecil-kecil, kita masukkan gula. Setelah kita masukkan gula, kita bisa langsung merebusnya di air yang sudah kita siapkan, yaitu air yang mendidih. Nah, klepon yang sudah matang bisa ditandai dengan klepon-nya mengapung di permukaan air yang kita pakai untuk merebusnya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa mengangkat klepon-nya dan klepon siap kita sajikan. Antioksidan. Adapun antioksidan ini merupakan senyawa yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita dan bagi panganan itu sendiri. Nah, senyawa antioksidan ini dapat menghindari tubuh dari reaksi oksidasi yang dilakukan oleh senyawa radikal bebas pada tubuh. Nah, adapun untuk pangan itu sendiri, antioksidan dapat mencegah panganan dari kerusakan fisik ataupun kerusakan tekstur dan aroma. Nah, mampu mencegah dari ketengikan, kemudian mencegah dari reaksi oksidasi yang dapat mengakibatkan perubahan-perubahan fisik yang sangat tidak bermanfaat bagi pangan itu sendiri. Nah, radikal bebas ini mampu dihilangkan atau dihalau oleh antioksidan. Nah, di mana antioksidan ini kita dapatkan dari ekstrak rengga yang kita campurkan ke dalam klepon. Seperti itu.
Adapun metode penulisan dari karya ilmiah ini dikelompokkan dalam beberapa tahapan. Yang pertama itu kita mengelompokkan jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini kami menggunakan jenis penelitian deskriptif, di mana kami menjelaskan teori-teori yang sudah kami dapatkan dan pembahasan-pembahasan sudah kami identifikasi. Nah, selanjutnya adalah objek penelitian. Objek penelitian di sini kami mengangkat rengga, kemudian kelepon serta pengaruh penambahan ekstrak rengga ke kelepon itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan itu menggunakan teknik studi literatur, di mana kami mengumpulkan data-data, kemudian mengumpulkan informasi-informasi dari literatur-literatur yang sudah ada, serta kami juga melakukan investigasi atau berkunjung langsung ke pusat pusat produksi rengga dan keleponnya. Nah, selanjutnya adalah prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data atau pembahasannya ini tuh kami menggunakan beberapa tahapan. Yang pertama itu kami mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan masalah itu sendiri. Nah, setelah itu adalah kami mencari sumber literatur dan membahasnya dan membandingkan dengan berbagai literatur yang sudah kami dapatkan. Setelah itu kami baru menarik kesimpulan. Adapun yang terakhir itu adalah kerangka penulisan. Nah, kerangka penulisan ini bisa teman-teman lihat di tabel yang sudah tersedia. Di dalam tabel itu dijelaskan beberapa proses. Nah, di tabel ini kita dijelaskan beberapa proses, di mana proses itu meliputi yang pertama kita mengamati masalah yang ada. Nah, masalah utama itu adalah rengga yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Nah, selanjutnya kita identifikasi masalah yang setelah rengga. Nah, kita mengidentifikasi kalau ternyata kelepon itu masih minim senyawa antioksidan. Nah, sehingga kami merumuskan dua masalah, yaitu rengga dan kelepon yang kekurangan senyawa lain selain dari protein dan karbohidrat. Nah, kami lanjutkan dengan studi literatur, dilanjutkan dengan pengambilan data, terus survei. Nah, kemudian kami mengelompokkan 3 pembahasan, yaitu pengaruh buah rengga, kemudian proses pengolahan kelepon, dan selanjutnya adalah kami membandingkan hasil. Nah, terakhir kami identifikasi hasil pembahasan tersebut, kemudian kami bandingkan dan seleksi sehingga kami bisa menarik kesimpulan. Hasil dan pembahasan dari KTI kami meliputi 4 poin. Yang pertama, rengga, yang kedua antioksidan, yang ketiga kelepon, dan yang terakhir yaitu pengaruh penambahan ekstrak buah rengga pada kelepon. Nah, di sini rengga merupakan tanaman eksotik yang masih sangat minim dalam pemanfaatannya. Adapun dalam sebuah jurnal mengatakan bahwa rengga berpotensi sebagai alternatif kuliner dan sebagai terapi. Kandungan terbesar yang ada dalam buah rengga terdiri dari 3, yaitu air, karbohidrat, dan protein. Selain itu, terdapat senyawa fitokimia yang ditemukan dalam buah rengga yang terdiri dari alkaloid, flavonoid, steroid, dan saponin. Pengaruh penambahan ekstrak buah rengga ke dalam kelepon ini bertujuan untuk meningkatkan nilai gizi dari kelepon, di mana diketahui bahwa kelepon masih sangat minim dalam nilai gizinya, sehingga kami berinovasi untuk menambahkan senyawa antioksidan dari ekstrak buah rengga ini untuk ditambahkan ke dalam kelepon, menjadikan kelepon ini yang kaya akan antioksidan, sehingga kelepon ini memiliki perbedaan dengan kelepon-kelepon yang lainnya. Jadi, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa dengan tingginya kandungan senyawa aromatik pada buah rengga ini dapat dijadikan sebagai alternatif penambahan senyawa antioksidan pada jajanan lokal kelepon.